Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan pengerjaan dari head the box untuk starting point-nya. Di sini saya mengerjakan mesin yang pertama yaitu archetype. Di sini ada IP address-nya dan di sini saya sudah terkoneksi dengan VPN dari head the box, jadi kita bisa mengakses IP yang tadi sudah dimunculkan. Ya, jadi pada intinya saya sudah mengerjakan uh, mesin ini. Pada mesin ini sebenarnya terdapat namanya Sambaser. Saya sudah melakukan Nmap. Jadi yang pertama saya melakukan Nmap ini adalah pengerjaan saya. Barusan hari ini saya kerjakan. Ini hasil dari Nmap-nya. Ya, tadi tanggal 14 Juni dari kemarin, dari semalam ya, dan didapatin beberapa port yang terbuka ini, port 135, 139, 445, server, Windows Server. Ini ada 143 sebagai MSSQL. Ini namanya sesuai dengan nama dari mesinnya. Kemudian ada beberapa port ya yang beberapa tidak kita gunakan. Ini ada HTTP-nya, tapi not found juga. Oke. Nah, ya. Ya, ini ada MSSQL info, ada SMB, OS Discovery. Nanti kita juga perlu gunakan SMB-nya juga. Oke, jadi ini adalah catatan pengerjaan saya tadi. Setelah melakukan Nmap, kita bisa melakukan SMB map. Oke, jadi saya di sini ada SMB map. Ada portnya. Nanti kita akan melihat ada beberapa bagian dari SMB atau Sambaser ya, yang dibuka pada website kali ini. Kemudian kita ada berapa, yaitu admin, backup, C dolar, dan IPC. Nah, ini untuk IPC dan backup ini kita bisa read only ya. Artinya kalau kita dolar ini kan seperti variabel istilahnya, memang desain. IPC ini untuk interkoneksi, piping dan sebagainya untuk saling terhubung. Kemudian ini backup ini yang lumayan unik, di mana kita bisa nanti membuka backup, di mana di sini kita menggunakan fungsi atau komen SMB client untuk bisa terkoneksi. Sini ada catatan saya SMB client. Kemudian untuk port dan juga direktorinya yaitu backup. Oke, gunakan kali kita cek. Nah, di sini ada suatu file yang aneh yaitu prod.dts config. Coba saya membukanya. Oh ya, type tidak bisa digunakan. Oke, jadi karena tidak bisa dan kita sekarang sedang berada di SMB client, kita bisa semacam mendownloadnya. Oke, ini kita pakai command get config. Oke, sekarang sudah tersedia ya. Kita exit NLS. Nah, ini sudah ada prod.dts config. Kita bisa buka isinya. Kemudian di sini ada konfigurasi untuk kita cek package connection seperti password. Oh ya, kita dapat password dan juga user ID SQL SVC. Oke, ini SQL NCLI. Oke, berarti ini mungkin lebih terkoneksi kepada MS SQL-nya ya, pada port 1433. Nah, sekarang dari pengerjaan saya ini ketika sudah didapatkan, itu kita bisa connect tuh ke MS SQL. Nah, di Python tuh sudah ada yang namanya MS SQL. Oke, nah ini lokasinya. MS SQL ada di sini, ada di sini. Oke, jadi kita bisa jalankan di sini. Oke, tadi saya sudah menjalankan programnya. Juga, nah ini sama aja sih.
uh, window authentication. Tadi kita udah dapat. Oke, passwordnya ini megacop. Oke, di hostnya berapa hostnya? 10 itu 10 titik 10 Oke, kita cek window out. Oke, oh Windows out. Oke, dikit right. Oke, oke, kayaknya belum berjalan. Sekarang kita, oh ini harusnya usernya itu pakai comment seperti ini. Domain, kemudian user, kemudian password. Oke, sekarang kita sudah masuk ke MS SQL-nya ya, pada port 1443 sebagai default port dari MS SQL. Oke, kemudian sekarang ini kita sudah berada di SQL Server, Microsoft SQL Server. Sekarang, apakah kita bisa kayak ngecek, apakah bisa melakukan perintah gitu. Oke. Oke, jadi kita login sebagai nah pada Windows Server itu kita kan kalau di Windows itu ada yang namanya PowerShell. Nah, ini seperti command line interface ya CLI-nya atau CMD kayak gini. Nah, sekarang kita coba jalanin PowerShell. Jadi, oke, nah sekarang kita berada di padnya PowerShell System 32. Artinya kita bisa menjalankan command injection seperti itu. Nah, setelah coba ke browsing sedikit tentang PowerShell Reverse itu, saya mendapatkan beberapa referensi untuk bagaimana melakukan back connect ke sebuah mesin. Dimana di sini untuk menjalankan sebuah mesin itu saya sudah punya ini PS1 ini seperti .sh kalau dalam Linux. Ini kalau dilihat ini adalah suatu fungsi suatu program untuk mengkoneksikan back connect ke atau melakukan reversal ke kali Linux kita sekarang ini. Nah, perlu kita ketahui untuk menjalankan reversal ini kita perlu ngecek IP public kita itu sebenarnya apa, dan IP public itu ada di Tunten. Ini ada 10.10.10.14.7. Oke, kadang juga bisa menggunakan ini ETH0. Nah, ini perlu dipastikan bahwa 10 ini, kemudian ini port yang kita buka ya. Cara membuka portnya kita bisa menggunakan netcat. Nah, untuk bisa menjalankan reversal pada program ini itu saya sudah melakukan tadi pencarian tadi dan mendapatkan sebuah payload reversal yang cukup baik dalam berjalannya. Komennya seperti ini, maaf, salah. Oke, apakah berjalan? Oh, maaf, ini perlu di set untuk sudah berada di reversal, return, maintain, HTTP server. Oke, already in use. Kita bisa ya ganti port aja yang tadi pakai. Oke. Nah, sekarang di sini kita perlu ganti jadi XP. Oh, maaf. Oke, jadi kita perlu connect dulu ke SQL-nya. Jadi kita tag di sini. Oke, rasanya ya, kita perlu ganti portnya. Oke, nanti akan berarti sudah terkoneksi, ini sudah terkoneksi juga. Kita sudah mendapatkan sebuah shell di sini. Oke, sebuah shell di sini.
Nah, sekarang kita sudah login sebagai SQL SVC ya. Kemudian biasanya ya letak dari komen entah kita login sebagai shell itu biasanya di Windows System 32. Seperti biasa kita mungkin akan cek di G-nya dulu. Oke, sangat banyak. Oh, sekarang ternyata masih belum berhasil connect ya. Oke, begitu. Oh, sekarang kita sudah di root directory dari Windows. Oke, mungkin agak di oke. Kita cek dir ada program file backup overflow. Oke, mungkin kita cek di backup dulu. Nah, di sini mulai kayak cari-cari. Oh ya, ini dari yang kita download tadi untuk mendapatkan username untuk MS SQL-nya. Nah, password program file x86 atau 32 bit dan Windows ini merupakan directory default dari Windows System. Jadi ya tidak terlalu menarik atau mungkin saya praktekkan satu saja. Ini kita cek ya, ini ada program-program yang buat Windows itu bisa terjalankan default programnya. Oke, sekarang kita ke user. Ya. Oke, di user itu ada admin, public, dan SQL SVC. Ya, public itu ya seharusnya bisa diakses oleh siapa saja, jadi kemungkinan flag ada di situ itu sangat sedikit. Oke, kita masuk ke SQL SVC. Kita cek, sekarang kan kita sebagai SQL SVC. Nah, ini ada yang tadi mungkin payload dari orang lain ya untuk bisa dijalankan. Nah, ini ada default-defaultnya. Mungkin kita bisa kayak dir down terus. Oh, tidak ada apa-apa. Dir dokumen. Tidak ada apa-apa. Dir oh ya, ini tinggal mencari-cari apakah ada sesuatu atau tidak. Nah, di desktop ini ada user.txt. Nah, sekarang kita bisa buka nih. Biasanya txt gini kemungkinan besar flagnya ya. Ini modenya AR, artinya bisa nge-read juga. Kita bisa get user. Ya, oke, get user.txt. Oke, dan sekarang kita bisa dapat flag untuk user biasa ya. Nanti kita akan coba untuk melakukan privilege escalation. Oke. Nah, flagnya nanti bisa disubmit. Oh ya, saya tadi sudah mensubmit flag ini. Oke, sekarang kita kembali ke terminal. Kemudian dalam Windows itu biasanya berkas dari command line yang diinputkan oleh user itu bisa dilihat gitu ya. Apa saja atau history. Seperti kalau di Linux kita mengenalnya dengan base history. Nah, ini pada PowerShell itu terdapat di. Oke, sekarang kita di sini. Kita naik satu. Oke. 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 Ya, atau kita akan browsing di mana console history in Windows PowerShell Pad ya, untuk mendapatkan
Nah, ya. Oke. Ya. Ini secara default disimpan terbuka. Ya, ya kita bisa ngecek kayak gitu. Nah, ini ada di app data dan ini kita copy saja. Cek. Oke. Aduh. Oh ya, benar. Oke, benar. Oke. Kita ke jadi app data security. Oke, kita sudah berhasil. Kita roaming Microsoft Windows PowerShell security. Oke, udah masuk PowerShell. Kemudian kita ke PS Line. Oke. Nah, sekarang ini ada control host history. Ini merupakan apa ya? Ya itu tadi base history kalau di Linux ya. Story.txt. Oke, nah ini tadi dari yang dilakukan itu adalah connect ke menjalankan net.exe. Ini T titik ini artinya view sistemnya ya. Kalau di Windows itu kayak ini ada C, D, E kayak gitu. Jadi, oke, dan ada user administrator di mana tadi kita tahu bahwasanya pada users ini kan ada administrator passwordnya megacorp admin. Oke, exit. Nah, ya, jadi dia menjalankan net.exe dengan user dan passwordnya dari administrator. Sekarang kita itu bisa coba connect sebagai administrator dalam mesin ini. Oke, kita bisa kalau di tadi kita menggunakan ini ya, MS SQL client. Kita dalam Python itu ada yang namanya PSExe. Apa ya PS? PS exec. PS exec. Oke, banyak juga. Sekarang kita pakai ini. Python 3. Oke, kita bisa login. Ini seperti connect kayak pakai SSH gitu. Oke, kita mungkin di administrator add 10 IP-nya 10.10.10.7. Nah, diminta passwordnya dan kita sudah dapat passwordnya. Jadi kita cek. Oke, apakah readable cell uploading? Oke, sepertinya kita berhasil terkoneksi ke mesin dari Hackbox. Oke, oke, bagus. Help is not recognized. WMI. WMI. Oke, NT Authority System. Sekarang kita sudah sebagai sistem di sini. Mungkin kita bisa ke root dulu. Oke, dir. Oke. Oke, sama kita coba buka di yang tadi kita tidak bisa buka, yaitu administrator. Dir. Oke, ini mungkin kecilin dulu. Nah, ini ada banyak. Oke, sama.
tidak ada file yang mencurigakan karena tadi kita dapetin flag di desktop. Kita coba. Oke. Oh, nah sekarang kita dapat root.txt. Oke, sekarang kita coba buka pwd. Oke, pwd is not recognized. Oke, menarik. Tapi sekarang kita tahu ya bahwa kita sudah di desktop, di mana di desktop itu ada root.txt. Ya, ini kita tinggal membuka root.txt. Cat nggak bisa, coba pakai tab. Ini sama di sini. Oh ya, dan ini adalah flag dari mesin Linux kita. Oke, dan sekarang kita coba mengumpulkan flagnya. Ya, lumayan lah ya untuk flag accepted dan relive available. Cukup jarang yang menggunakan Windows. Common enumeration. Oke. Oke, dan sekarang berhasil. Oke, jadi cukup sekian. Terima kasih.